baru naik aku Bang Zuma. Apa ini? Oke. Temanya terkait dengan Yesus Hakim Adil. Oh, Yesus adalah hakim yang adil. Iya, Ya. silakan Bang, bernarasi Bang. Ya, itu tema itu sangat benar Bang. Dia memang hakim yang adil. Iya, Jadi apa yang menjadi masalah? iya, Yesus Hakim Adil. Di mana kemudian posisi Kristen pada saat Yesus Hakim Adil? Posisi siapa? Posisi Kristen. Iya, Yesus hakim adil. Sebentar Bang Zuma ya. siap. Tanya posisi Kristen di mana gitu maksudnya. Iya, Waduh. Ini pertanyaannya bagus juga nih. iya. Saya belum dengar pertanyaan. Jadi yang saya tahu itu memang kalau Yesus itu memang dia hakim yang adil. Artinya begini, adilnya begini. Kalau salah, dia katakan salah. Kalau benar, dia katakan benar. Itulah namanya hakim yang adil. Gitu. Jadi kalau orang salah terus dibenarkan ataupun sebaliknya, itu namanya hakim yang tidak adil. Itu yang saya pahami Bang Zuma. Iya. Sebagai hakim, landasan penghakimannya itu kan harus berlandaskan terhadap undang-undang yang ada kan Bang ya? Betul lah Bang. Artinya Oke. kebenaran lah ya. Makanya saya Iya. bilang, kalau salah, dia pasti mengatakan salah. Baik. Ya, dan Oke. sebaliknya kalau dia benar, maka dia dikatakan benar. Atau kalau dalam hukum kita, kalau orang salah itu memang harus dihukum. Oke, baik. Ya, kalau orang Ya. benar ya dibebaskan. Seperti itu Bang. Baik. Nah, saudara Kristen dalam hal ini akan menghadapi dua masalah besar ketika berbicara mengenai penghakiman. Yang pertama, ternyata Yesus bukan hakim. Artinya Yesus tidak bisa main mata dengan orang Kristen. Karena Yesus mengatakan dengan sendirinya di dalam Yohanes 12 dikatakan bahwa akulah terang dunia. Sebagai terang aku datang supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak hidup di dalam kegelapan. Percaya kepadaku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku namun tidak melakukannya, maka aku tidak dapat menjadi hakimnya. Saya ulang lagi, jika ada orang yang menolak perkataanku, tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Saya ulang, kalau ada orang yang menolak perkataanku, tidak melakukan perkataanku, maka aku tidak menjadi hakimnya, aku tidak menjadi pembelanya. Sebab aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, lalu dikatakan ayat selanjutnya, barang siapa yang menolak aku dan tidak melakukan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak akan menjadi akhirnya di akhir zaman. Sebab perkataan yang kau dengarkan itu, aku tidak berkata-kata dari diriku, tetapi apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang mengutus aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya ada dua hal dahsyat yang harus dihadapi orang Kristen. Yang pertama, Yesus tidak datang sebagai pembela. Kemudian yang kedua, yang menjadi pola penghakimannya adalah firman Elohim, firman Bapa. Firman Bapa yang menjadi kemudian alat untuk menghakimi orang Kristen. Nah, ketika berbicara mengenai penyaliban, apakah Elohim Bapa yang menginginkan penyaliban? Tidak. Apakah Elohim Bapa yang menginginkan menyembah Yesus? Tidak. Apakah Elohim Bapa yang menginginkan ibadah minggu? Tidak. Apakah Bapak Elohim yang menginginkan makan babi? Bukan.
Apakah Elohim Bapa menginginkan kemudian makan babi? Bukan. Apakah Elohim Bapa yang menginginkan dia disetarakan dengan Anak dan Roh Kudus? Juga bukan. Maka Kristen jelas akan menjadi bahan blendernya Tuhan di neraka. Karena apa? Karena yang menjadi hakim Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen semua bertentangan dengan apa yang menjadi firman yang Yesus diberi oleh Bapa untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, itu. Maka Yesus sebagai hakim adil tidak mungkin main mata dengan Kristen. Silakan. Jadi gini Bang Bima, Siap. kalau ada orang mengaku Kristen, ya, mengaku pengikut Yesus, tetapi dia tidak menjalankan perintah Yesus itu, maka itu adalah Kristen abal-abal. Ya, Kristen abal-abal. Sekali lagi, kalau namanya pengikut Yesus itu berarti semua harus mengikuti ajarannya. Tidak ada yang ditolak. Kalau ada ajaran yang ditolak oleh namanya pengikutnya, sekali lagi, itu bukan pengikut Yesus yang benar. Pengikut Yesus yang abal-abal. Itu intinya, Bang. Jadi intinya bahwa orang Kristen, ya, orang Kristen yang sejati itu adalah orang Kristen yang mengikuti semua ajaran Yesus. Menaklukkan diri kepada Yesus. Taat tunduk pada Yesus. Itulah Kristen yang sejati. Jadi sekali lagi Bang Bima, kalau ada orang Kristen yang ngaku-ngaku, oh saya Kristen, terus ada apa namanya itu, ada tanda-tanda salib apa segala macam di dirinya, ada kalung salib, lantas perbuatannya itu tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu bukan Kristen Bang Bima, ya, itu Kristen abal-abal. Ya, itulah yang dibuang ke neraka. Oke, baik. Gitu. Gitu, Baik, Bang. makasih Bang. Setelah mendengarkan paparan saudara, itu saya sangat lega gitu. Saya lega lah. Intinya lega. Oh, ternyata saudara Kristen kami tidak akan diungsikan ke neraka. Tetapi ada tetapinya Bang. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak menjadi hakim. Yang menjadi hakim itu adalah firman Elohim. Nah, saya ingin kejujuran dari saudara. Sebagai seorang Kristiani, rutinitas ritual sebagai Kristiani itu karena mentaati firman Elohim atau mentaati kitab perjanjian baru? Oke, gini Bang Zuma ya, ini Alkitab ya, saya tunjukkan Alkitab saya ya. Ini Alkitab saya Bang Zuma ya. Alkitab ini ya, Alkitab ini ya. Ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah yang menjadi pedoman hidup orang Kristen. Ya. Terus yang menjadi tolak ukur penghakiman? Ini di sini semua ada Bang Zuma. Enggak, maksud saya kita jangan membias. Yang menjadi tolak ukur penghakiman ucapan Yesus sebelum penyaliban atau tulisan-tulisan orang yang muncul setelah penyaliban. Ya, saya tahu itu arahnya ke Rasul Paulus ya. Bukan. Saya bertanya serius, Bang. Kan Yesus mengatakan, aku datang bukan menjadi hakim, tetapi yang menjadi hakimmu, aku serahkan kepada Bapa. Apa itu? Perkataan Bapakkulah yang menjadi hakimmu. Kalau perkataan Bapa, pertanyaan saya, apakah pernyataan-pernyataan yang muncul sebelum penyaliban atau pernyataan-pernyataan yang muncul setelah penyaliban? Mana yang betul? Lihat pernyataan yang apa dulu Bang Zuma. Nah, kan Yesus mengatakan yang menghakimi adalah perkataan yang pernah, yang telah berarti sudah pernah dia ucapkan. Bukan perkataan-perkataan yang akan muncul belakangan. Tetapi yang menjadi hakim adalah perkataan yang aku terima dari Elohim. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Bukan perkataan-perkataan yang nongol dari belakang, tetapi yang telah hadir, yang telah Yesus sampaikan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bukan Yesus, aku bukan hakimmu, tetapi hakimmu adalah perkataan yang aku terima dari Elohim.
perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, saya minta kepada saudara sebagai Kristiani, kitab yang Anda pegang itu, yang mana yang perkataan yang telah diucapkan Yesus, yang mana yang baru akan diucapkan Yesus, perjanjian lama atau perjanjian baru? Silakan. Ya, jadi gini ya Bang Bima, sekali lagi ya. Kata Yesus kan begini, segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Itu kata Yesus loh. Itu artinya, itu sebelum dia wafat kan. Dan sebelum dia naik. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka sudah mendengarnya. Maka itulah yang menjadi hakim. Ya. Kata-kata Yesus sebelum dia wafat itu yang mengajarkan kepada murid-murid, itulah yang menjadi hakim yang adil, Bang Juma. Ya, hakim yang adil itu segala firman yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Itulah yang menjadi hakim. Sehingga itulah pedoman hidup orang Kristen, yaitu. Oke, baik. Yang menjadi hakim ini firman Elohim atau perkataan-perkataan Lukas dan kawan-kawan? Ya, oke, Bang Juma. Jadi sekali lagi, Yesus mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku. Artinya dari yang memberikan firman itu siapa? Bapa kan? Iya. Terus sudah saya sampaikan kepada mereka dan mereka sudah menerimanya. Ya, bukan baru mau ditulis, bukan baru mau diselidiki. Ya, mohon maaf. Saat itulah murid-muridnya menulis kata-kata Yesus itu. Saat kapan itu, Bang? Loh, saat dia ngomong itu. Loh, kitab Anda ditulis itu paling cepat itu tahun 48. Ya, itu kan kanonnya, Pak Bang Bima. Bukan, jadi, itu pada saat penulisannya. Penulisannya di tahun itu. Penulisannya itu ya. Penulisannya itu, atau mungkin saya mungkin lebih istilahnya itu manuskrip atau apa gitu ya, manuskrip. Enggak, memang mereka menulis di tahun itu, melakukan penyelidikan. Iya, bukan menulis ada di zaman Yesus. Kalau Lukas, memang kalau Lukas ya, Lukas yang menulis dia berdasarkan penyelidikan, tapi penyelidikannya itu bukan sembarangan. Lukas nulis di tahun 60-an, sama seperti Matius. Berdasarkan penyelidikan. Tapi kalau Yohanes, Matius, Markus, itu apa yang disampaikan, apa yang diomongkan oleh Yesus, itulah yang mereka tulis. Oh, enggak. Itu. Penulis Yohanes menulis kesaksian-kesaksian orang juga, Bang. Anda bisa baca di Yohanes 21. Ya. Ada beberapa kesaksian orang dituliskan oleh Yohanes. Oke, kembali kepada tema. Kata-kata Yesus sendiri yang kembali kepada tema kita. Itulah. Kembali kepada tema kita. Ya. Yang menjadi penghakiman bukan Yesus ya. Yang menjadi hakim bukan Yesus ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu Iya, saya ngerti. Bukan Yesus yang menjadi hakim kan? Iya dong. Nah, ini salah. Ini mungkin kelirunya di situ, Bang Juma. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan, Bang. Ya, ketika gini Bang Juma. Ketika Yesus berkata begini, jangan membunuh. Apakah itu bukan Yesus? Itu perintah dari Elohim, Pak, untuk ia sampaikan. Tapi kan yang berkata itu kan Yesus toh. Lah, benar, makanya saya katakan Yesus itu bukan hakim, tapi yang menjadi hakim itu adalah perkataan Elohim. Kan, toh? Perkataan Elohim. Ya. Berarti bukan Yesusnya. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 47, barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Benar. Melainkan untuk menyelamatkan. Cara saya menyelamatkan adalah menyampaikan firman dari Elohim. Siapa yang mentaati perkataan Elohim, itulah yang selamat. Iya. Betul? Betul lah, Bang. Makanya kan Yesus bilang, segala firman dari Allah, dari Bapa, yang telah kuterima, telah ku sampaikan kepada mereka, itulah yang menjadi hakim.
Baik. Ada nggak firman Elohim? Ada nggak firman Elohim agar Yesus disalib? Nah, kalau firman saya belum ketemu ayatnya Nggak ada. itu. Padahal itu yang mendasar dalam iman Kristen. Oke, nggak Ya, ada. bagaimana? Ada nggak firman Elohim agar manusia menyembah, mengilahkan, mentuhankan Yesus? Ada nggak firman Elohim? Firman Elohim, firman Bapa Iya. maksudnya. Iya. Ada nggak firman Bapa Ya. agar yang disampaikan Yesus agar manusia menyembah Yesus? Ada nggak? Ya. Oke. Di Yohanes lah, di waktu Yohanes membaptis Yesus, ya toh, Elohim berkata, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya Ya, dikasihi. lah aku berkenan. Kan begitu toh? Perintah menyembahnya mana? Ada. Itu dia bilang, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Perintah menyembahnya mana? Itu perintahnya abangku. Kok perintah menyembah itu mengasihi, artinya jangan kau bunuh, jangan kau bantah. Aku mengasihi lo, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah apa yang dikatakan. Iya kan begitu? Iya. Jangan kau bunuh, jangan kau salib, jangan kau tampar, jangan kau ludahi, jangan kau siksa, jangan kau tombak. Itu maksudnya. Iya. Iya. Jadi yang pertama tidak ada perintah, tidak ada perintah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga perintah dari Elohim untuk menyembah Yesus. Yang ketiga, ada nggak perintah Elohim untuk jangan bersunat? Jangan bersunat. Jadi Kan kalau ya aku nggak menjadi hakimnya, Pak. Yesus mengatakan aku nggak menjadi hakim. Yang menjadi hakim adalah firman Elohim, firman Bapa. ya, Nah, yang ada dia nggak Bapa? sampaikan tuh. Ada nggak Bapak? Iya, yang dia sampaikan. Ada nggak Bapak menyampaikan firman kepada Yesus agar pengikutnya jangan bersunat? Kayaknya tidak ada, Bang Juma. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak kemudian firman Elohim yang disampaikan oleh Yesus agar orang makan babi? Kayaknya tidak ada juga. Tidak ada juga. Ada nggak firman Elohim yang disampaikan oleh Yesus agar orang ibadah hari Minggu? Kalau itu juga kayaknya tidak ada juga. Tidak ada. Oke, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Saat Yesus turun menjadi hakim dan pola penghakimannya adalah firman Tuhan yang ia sampaikan, kira-kira Kristen ke neraka atau ke surga, Pak? Nah, itu. Jadi gini, Bang Juma ya. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Iya, itu udah selesai tadi itu, Bang. Sekarang Iya, sudah di final. Artinya, ketika Yesus menjadi hakim, apakah Kristen endingnya neraka apa surga? Itu udah sampai di situ kita. dengar dulu. Apa Jangan lagi? ke neraka dulu. Saya sebelum ke situ, apa yang disampaikan oleh Yesus itu Iya. adalah berasal dari Bapa. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu sama dengan perkataan Bapa itu sendiri. Ya kan udah sampai Misalnya, di sana tadi. Iya, Udah sudah. sampai di sana kita. Artinya ketika Bang Juma bertanya, ada nggak perintah Elohim untuk tidak boleh tidak boleh makan Anda babi, mengatakan nggak ada. Gitu. Tidak boleh membunuh, kan begitu toh. Itu ada. Anda kok. mengatakan nggak ada. Kan Nggak ada. Kan sudah ada. Yesus sudah menyampaikan bahwa tidak Kan boleh nggak ada. membunuh. Nggak ada. Makanya kita sudah sampai di ending. Pada saat Yesus turun menjadi hakim, di mana pola penghakimannya dia nggak main mata dengan Kristen, tetapi dia tetap meneguhkan perkataan Elohim yang ia sampaikan. Sebab di data 50-nya dikatakan apa? Sebab aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas itu. Nah, ketika Kristen ketemu dengan Yesus di penghakiman tersebut, di mana polanya adalah firman Bapa, Kristen ini endingnya surga apa neraka? Jadi gini loh Bang Juma. Iya, jadi gimana? Gimana? Dulu. Ketika Yesus berkata, jangan membunuh. Itu kan perkataan Allah. Bapa. Iya. Kan sudah selesai kita. Ya sudah selesai. Kalau Bang Juma bertanya, mana masuk ke perintah ending. Elohim? Ya, yang saya bingung begini Bang Juma. Yang saya bingung itu pertanyaan Bang Juma, mana perintah Elohim untuk tidak boleh membunuh? Padahal itu sudah disampaikan oleh Yesus. Ya itu kan Bang Juma firman kan Tuhan. bertanya,
Bang Juma kan minta toh, mana perintah Elohim Untuk membunuh supaya Yesus. tidak boleh berzina. Iya, untuk membunuh Kan Yesus. Ada semua itu enggak? kan sudah disampaikan oleh Yesus. Iya, Lalu maka dari itu. Lah kenapa jadi Bang Juma pura-pura bingung? tanya mana perintah Elohim gitu loh? Ya kan Anda mempraktekkan sebagai seorang Kristiani, menyembah Yesus, menyembah salib, menerima salib, ibadah Enggak, minggu, enggak. makan babi, tidak bersunat. Maka pola ini yang saya tanyakan kepada abang. Ada Enggak. enggak ketika Yesus ketemu dengan Anda pada hari penghakiman, Anda bisa lolos dari penghakiman itu ke neraka apa ke surga? Finalnya di situ. Ya, Apa finalnya. gunanya Anda ibadah, tapi ujung-ujungnya di finalnya, endingnya Anda ke neraka. Maksudnya dari gini Bang Juma. Sekali lagi ya, kalau Bang Juma bertanya mana perintah Elohim supaya tidak boleh berzina, Loh, kok jadi kesana? mana perintah Elohim supaya tidak boleh membunuh, padahal itu sudah disampaikan oleh Yesus. Penghakimannya nanti itulah Iya. kata-kata Tuhan Bapa yang akan menjadi polanya. Nah, Kristen pada endingnya menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, ibadah minggu, Natalan. Pertanyaannya, adakah rutinitas yang kalian lakukan ini berasal dari firman Tuhan yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya? Ada apa enggak ada? Ada Bang Juma. Ah, coba Anda tunjukkan di mana Elohim mengajarkan untuk membunuh Yesus. Di mana itu? Ayo. Kalau Bang Juma bertanya Elohim memerintahkan iblis untuk membunuh Yesus, tidak ada Bang Juma. Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak Ingat ada. loh, Berarti ingat loh, sabar, yang sabar. membunuh Yesus bukanlah orang Kristen, bukanlah Oke, pengikutnya. Oh, bagus, Ingat loh. bagus, bagus. Iya. Berarti penyaliban itu bukan keinginan Elohim. Penyaliban untuk membunuh Yesus kan? Iya, berarti bukan rencana Elohim membunuh Yesus. Ya, rencana untuk membinasakan Yesus itu adalah rencana iblis. Berarti yang tergantung di dinding Anda sekarang ini itu adalah simbol rencana iblis. Simbol yang ini ya Bang Juma, yang Iya. saya pakai ini Simbol adalah, rencana iblis. ya dengar dulu, simbol salib ini yang saya bawa ini, yang saya pakai ini adalah ada dua maknanya Bang Juma, simbol perjuangan dan simbol kemenangan. Tidak ada simbol perjuangan dan kemenangan di situ. Kalau simbol kemenangan harusnya batu nisan. Karena dia keluar dari kubur. Ya ini Jangan menurut Bang salib. Juma. Saudaraku, Yesus tidak bangkit di atas salib. Yesus bangkit di kuburan. Maka simbol kemenangan Anda itu harusnya batu nisan, bukan salib. Oke. Salib itu Oke. simbol kematian. Salib itu simbol kutuk. Ya betul Bang Juma. Jadi Nah, gini, makanya saya ambil salib. Bentar. Saya harus ambil salib. Ya. Biar Bang Juma tahu ya, ini salib. iya, Bang Juma, silakan. ya. Ini salib Alamak. ya. Ya. Ini salib. Salib ini melambangkan perjuangan, penderitaan atau usaha dengan melambangkan kemenangan atau kesuksesan. Kemenangan apa yang ada di situ, Pak? Itu kemenangan Iya, iblis. dengar dulu. Kalau kemenangan iblis, yes. Ya, kalau Bang Juma merendahkan hati untuk mendengar penjelasan saya akan jelaskan Bang Juma. Silakan. Jadi siapa manusia? Siapa manusia di dunia ini tiba-tiba sukses? Ada nggak? Maksudnya apa ini? Saya mau tanya. Ada nggak manusia di dunia ini tiba-tiba sukses? Apa hubungannya coba tema kita ini, Bang? Artinya sebelum Bang Juma sukses, Bang Juma kan harus berjuang dulu tuh. Melalui semua usaha Loh. rintangan. Salib itu bukan perjuangan. Salib Itulah salib. Ada. Itulah salib yang harus orang Kristen pikul setiap hari. Oh. Artinya apa? Dengar dulu Bang Juma, jangan ketawa. Salib itu gantian. Salib itu perjuangan Enggak, saya iblis. belum tuntas. Salib belum itu tuntas. keberhasilan iblis. Iya, keberhasilan dengar dulu. Belum tuntas ya Bang Juma. Setelah itu nanti Bang Juma boleh bantah, nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya ambil contoh tadi.
tidak ada manusia di dunia ini tiba-tiba sukses. Dia harus berjuang, melewati segala tantangan, penderitaan, bahkan pengorbanan. Itulah salib sesungguhnya bagi orang Kristen. Yes. Ya. Setelah, Iya, saya paham. dengar dulu. Setelah itu, ketika Salesius melewati semua tantangan, rintangan, dan pengorbanan itu, maka saya menang. Saya sukses. Ya, silakan Itulah aja. salib. Ya, Itulah salib. Kok salah? Itulah salib, Bang Juma. Saya menang. Iblis yang Saya menang. Karena saya Iblis sudah yang menang. Sekarang sudah melewati. begini. Nah, sekarang Saudara. kembali ke sini, Bang Juma. Kembali ke Yesus ya. Ya. Yesus, dia sudah setia menerima segala pengorbanan, segala siksaan, segala penderitaan. Dia sudah menerima itu semua. Dia sudah lewati itu. Makanya pada hari ketiga dia bangkit. Ya, harusnya dia kuburan yang jadi simbol. Akhirnya disitulah dia menang. Aduh. Iblis kalah. Oke, baik. Iblis kalah. Paham ya, Bang? Siapa yang mau Yesus disalib? Itu kan orang-orang Farisi tuh yang mau. Iblis kan? Iblis kan? Orang-orang jahat kan? Berarti ketika Yesus disalib itu kemenangan untuk siapa? Ini pada mulanya ketika Yesus mati di kayu salib, ya. Saya ulang lagi. Orang Farisi. Saya ulang lagi. Orang Farisi yang menyalibkan Yesus. Saya ulang lagi. bersorak-sorai. Saya ulang lagi, Bang. Nggak usah dikte Iya, saya, nggak usah Anda mendoktrin saya. Betul. Nggak usah. Sekarang ketika iblis berkongko-kongko dengan orang-orang kafir terhadap Yesus, ingin menyalib, dan ternyata terjadi penyaliban, maka yang sukses meraih kemenangan di situ siapa? Ya, bagus pertanyaannya. Siapa? Pertanyaannya bagus. Jadi Siapa? yang sukses menyalibkan Yesus itu adalah iblis. Iblis. Berarti salib itu lambang kemenangan untuk siapa? Ya. Yesus tidak mau melawan, dia dengar. menerima semua. Berarti salib itu adalah simbol kemenangan untuk siapa? Lambang penderitaan. Salib itu Ini. lambang kemenangan Ketika untuk Yesus- siapa? Iya, Iya, itu ketika Yesus yang Yesus menderita. mati. Yang menderita Yesus, yang menang siapa? Yang menderita wafat di Yang salib menderita Yesus, yang menang siapa? Sampai di salib dia wafat. Yang menang. menderita Yesus, Bang. Yang menang siapa? Iya, ketika itu kan orang-orang Farisi bersorak-sorai. Yang menang siapa? Penjahat. Pada Penjahat saat mereka kira. pada saat Yesus Dengar. berhasil disalib, yang menang siapa? Iblis. Ya, saya tanya, Oke. saya jawab, Pak. Sudah. Saya jawab. Berarti, sabar, saya simpulkan. Berarti salib itu adalah simbol kemenangan iblis. Kalau 10 detik. Kalau Silakan. orang Kristen juga ikut-ikutan mengatakan bahwa salib adalah simbol kemenangan, berarti iblis dan Kristen satu kubu, satu tim. Dah selesai. Ayo. Oke. Mantap, Bang. Itu fakta, itu real. Ya, jadi gini, Bang Juma, saya jelaskan ya. Ketika iblis atau orang Farisi berhasil menyalibkan Yesus, ya toh, dan dia sampai mati di kayu salib ini, orang Farisi bersorak-sorai. Mereka kira mereka menang, ya toh, dikira mereka menang. Ternyata di prank bahwa Yesus bangkit lagi. Mereka kecewa. Mereka menang apa enggak, Bang? Nah, Kalau kalau saya tanya, orang Farisi itu menang apa kalah? menang untuk menyalibkan. Enggak. Saya tanya, ketika Yesus bangkit dari ketika alam Yesus maut, bangkit. Oke. apakah orang Farisi menang? Oke. Ketika Yesus bangkit, Enggak jawab dulu. Apakah orang Farisi menang? menang dong, menang. Enggak. Wong dia bangkit kok naik ke surga dia. Kemenangannya di mana, Bang? Dengarkan makanya. Kemenangannya orang Farisi dan boleh saya bicara? Silakan. Kemenangan iblis pada saat Yesus bangkit adalah
berhasil menggiring manusia untuk meninggalkan menyembah Elohim menuju kepada makhluk yang bangkit dari kubur. Itu kemenangan iblis. Orang-orang meninggalkan menyembah Elohim yang maha suci, beralih kepada sembahan yang keluar dari kubur. Itu kemenangan gilang gemilang yang dialami oleh iblis terhadap keturunan Adam. Kemenangan. Maka kalau Anda mengatakan salib adalah kemenangan, saya katakan yes, kemenangan bagi iblis dan konco-konconya. Makanya kalian itu sabar. Kita gampang mendeteksi itu, Bang. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga adalah kemenangan, maka orang Kristen akan menjadikan nisan Yesus sebagai bentuk kemenangan, bukan salib. Karena pada saat Yesus disalib, itu adalah kemenangan bagi iblis. Kenapa enggak batu nisan yang menjadi simbol agama kalian sebagai kemenangan dari kematian? Mantap. Kenapa harus salib? Bang Juma. Sedangkan Yesus tidak pernah bangkit dari salib. Yesus tidak pernah hidup di salib. Tapi Yesus hidupnya dari kubur. Harusnya kalau kalian itu adalah orang yang benar dan Yesus bangkit itu adalah sebuah kebenaran kemenangan, maka Kristen menjadikan batu nisan sebagai simbol agama. Gereja rubuhkan tubuhnya yang salib, ganti batu nisan di situ. Silakan. Mantap Bang Juma. Mantap. Harus begitu dong. Harus begitu. Iya, mantap. Bagus juga cara pikirnya Bang Juma. Jadi gini. Oh iya dong. Nggak apa-apa. Kalau Bang Juma punya berpikiran seperti itu, nggak apa-apa. Tapi gini Bang Juma ya, bagi orang Kristen ya, bagi orang Kristen tidak seperti itu pemahamannya. Ya, orang Kristen tuh pemahamannya tidak seperti itu. Pemahamannya apa? Jadi lambang salib ini itu tadi saya sudah jelaskan ada dua, lambang penderitaan dan lambang kemenangan. Ya, ini salib. Karena apa? Sebelum Yesus dikuburkan, ini disalib dia pertamanya. Kalau tidak disalib, tidak mati disalibkan, dia tidak mungkin dikubur. Itu makanya salib ini adalah lambang penderitaan dan lambang kemenangan bagi orang Kristen. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagi orang Kristen. Ya. Oke. Jadi inilah lambang kemenangan, penderitaan dan kemenangan bagi orang Kristen. 10 detik, 10 detik bagi saya. Silakan. Baik. Jadi saudara-saudara muslimku yang Anda dibawa, hari ini kita mendengarkan bahwa salib itu adalah kemenangan iblis dan kemenangan orang-orang Kristen. Thank you, Bang. No. Salah, Bang Juma salah. Saya Itu ulang lagi kalau begitu. Bang Juma. Saya ulang lagi kalau begitu. Itu Bang Juma salah. Keberhasilan menyalib Yesus itu kemenangan bagi iblis atau bukan? Saya sudah mengatakan ketika Yesus wafat disalib, orang-orang Farisi sudah bersorak-sorai. Iya, kemenangan bagi iblis atau bukan? Dengar dulu, ya dengar dulu. Karena mereka sudah mengira Yesus sudah kalah, Yesus sudah mati. Kemenangan bagi iblis, penyaliban itu kemenangan bagi iblis itu ternyata Yesus pada hari ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut. Itu batu nisan, Pak. Itu batu nisan. Dia yang saya tanya, maut. penyaliban itu kemenangan bagi iblis atau bukan? jadi iblis ini diprank, Bang Juma. Enggak ada urusan. Misi iblis, sabar. Misi iblis adalah membunuh, menyalib Yesus. Berhasil. Betul, memang, itu betul. Kemenangan nggak untuk iblis itu? Loh, kan mereka sudah menyatakan di sini tuh, sudah kemenangan, disalibkan Yesus. Kemenangan atau bukan sudah bagi terlaksana iblis? Kan? Kemenangan bagi iblis atau bukan? Loh, dia belum menang. Dia belum kemenangan atau bukan? Jujur. Jujur. Jadi saya sudah mengatakan ketika Yesus wafat di kayu salib ini, mereka sudah bersorak-sorai. Iya, kemenangan bagi iblis atau bukan? Mereka bersorak-sorai kan? Kemenangan bagi iblis atau bukan? Artinya mereka kira mereka sudah menang. Ternyata tidak. Iya, berarti kemenangan bagi iblis adalah menyalib Yesus. Mereka kira nggak ada urusan itu, Bang. Nggak ada urusan. Itu urusan. Cita-cita mereka adalah melanggar firman Tuhan. 1. Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Ketika iblis berhasil membunuh orang benar,
Itu kemenangan untuk iblis atau tidak? Mereka kira mereka sudah menang. Mulai. Itu mereka kemenangan. kira. Dengar dulu. Mereka kira mereka sudah menang karena Yesus sudah wafat di kayu salib. Oke. Terus kalahnya Tetapi pada hari iblis. detik-detik Kalahnya terakhir, iblis di mana? detik-detik terakhir, Iya. hari yang ketiga, Iya. ternyata mereka kalah. Kalahnya di mana? Yesus menang, bangkit. Menangnya di mana? Menangnya di mana? Dia bangkit dari antara orang mati. Kekalahan orang iblis ini apa? Mereka menang nggak ketika Yesus bangkit? Apakah iblis menang? Menang. Loh, oh, dia sudah bangkit kok. Menang, Bang, menang. Iblis Enggak. itu sekarang begini. Apakah iblis ingin manusia menyembah Tuhan atau tidak? Oh, kalau iblis itu kan, iblis tuh dia punya keinginan supaya manusia itu menyembah iblis kan. Sekarang ketika orang menyembah Yesus, siapa yang menang di situ? Ayo. Siapa yang menang di sana? Ketika orang-orang menyembah Yesus, siapa yang menang? Bang Juma tadi mengatakan iblis berkeinginan supaya manusia menyembah iblis kan? Yes. Ya. Sekarang pertanyaan saya, ketika orang-orang menyembah Yesus, yang menang siapa di sana? Siapa yang menang? Yesus lah. Di mana Yesus mau disembah? Bagus. Bukankah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Sekarang ketika orang-orang Kristen menyembah Yesus, siapa yang menang? Elohim? Di mana Elohim minta agar manusia menyembah Yesus? Tidak ada. Di mana Yesus minta agar orang menyembah Yesus? Tidak ada. Tapi ketika iblis ingin disembah dalam nama Yesus, ada enggak? Ada enggak iblis mau disembah dalam nama Yesus? Ada enggak? Ada. Sekarang gini, kata Bang siapa? Juma. Kata Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Jedar. Berarti ketika banyak orang menyembah Yesus, yang menang adalah iblis. Bagus pemahamannya. Jadi gini Bang Juma, tadi berangkatnya dari sini tadi pertanyaan Bang Juma, keinginan iblis itu supaya manusia ini menyembah iblis. Yes. Apakah menang mereka? Ketika manusia ini semuanya menyembah Yesus, apakah iblis menang? Menang dong. Bang, semua manusia menyembah Yesus. Iya, Kalau dia iblisnya. menang, ya, dengar dulu. Kalau iblis menang, berarti semua manusia menyembah iblis. Itu namanya kalau Tuhan yang menang, maka Bang Juma mengatakan keinginan iblis supaya manusia menyembah iblis. Yes. Tapi karena Yesus menang, akhirnya manusia menyembah Yesus. Oke, baik. Berarti kan Yesus menang. Oke, Yesus menang. Oke, tolak ukurnya. Menang. Kalah nggak iblis? Menang. Kalau dia menang, maka semua manusia ini akan menyembah iblis. Oke, baik. Saya sudah ikuti sama Anda. Dia Sekarang clear situ ya. Iya, sekarang tolak ukurnya. Sekarang tolak ukurnya. Sabar dulu, Bos. Tolak ukurnya Bapak Elohim. Bapak Elohim mau nggak agar manusia menyembah Yesus? Itu dulu. Itu dulu, Bang. Abang Juma. Jadi semua yang diajarkan oleh Yesus kepada manusia itu berasal dari Bapa, berasal dari atas. Sekarang di mana Bapak? Oke, sekarang di mana Bapak mau agar manusia menyembah Yesus? Ya, dia bilang begini. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Menyembah, Bang. Di mana Elohim mau agar manusia menyembah Yesus? Sembahlah dia, katanya. Di mana tertulis? Ayo. Di mana? Di mana? Hanya iblis yang mau disembah dalam nama Yesus. Tidak ada, Bang Juma.
Kata siapa? Yesus. Yesus yang berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya, makanya itu Abang Juma. Jadi itu pesan yang paling fundamental Yesus kepada murid-muridnya. Hati-hatilah. Agar waspada kepada iblis. Benar, kepada benar, iblis. Benar. Kepada Benar. iblis. Benar. Yang datang memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Banyak orang yang mengatakan, oh saya percaya Yesus, tapi lari perbuatannya lagi. seperti iblis. Saya tanya, iblis menurut Yesus datang memakai nama siapa? Dia memakai atas nama Yesus kan? Bagus sekali. Silakan. Bagus sekali. Anda Bagus. jelaskan, Itu Anda. betul. Itu betul. Sekarang pencipta langit dan bumi bernama Yod-He-Vav-He, Elohim, atau bernama Yesus? Gimana? Masih mau lanjut? Kok kemana-mana kan Bang Juma? Saya minta saudara, kalau Anda menggunakan Nggak, akal artinya- sehat, ini yang menggelantung di dinding Anda, harusnya Anda masukkan ke kartun mulai sekarang. Itu bukanlah lambang kemenangan Yesus. Ini Bang Juma ya, ini lambang. Jangan penderitaan perlihatkan dan- itu. Jangan Ya, perlihatkan ini. itu. Itu adalah Ini. lambang kemenangan iblis. Lambang Ini kemenangan lambang iblis. kemenangan orang Kristen. Bagus, bersama dengan iblis. Ya. Udah. Ini lambang. Semuanya udah selesai. Jadi semua Udah selesai. kalau Bang Juma pergi atau bertamu di rumahnya orang Kristen, Aku ini pasti melihat ada lambang kemenangan iblis, betul. Ini Lambang ada. kemenangan iblis dalam rumahnya. Ini lambang kemenangan iblis. Lambang kemenangan iblis. Kalau dikatakan, dengar Bang, 10 detik. Kalau dikatakan salib itu lambang kemenangan Yesus, maka apa kata Yesus? Salibkanlah aku, iblis nggak mau menyalib. Salibkan aku, iblis nggak mau. Salibkan aku, iblis nggak mau. Tapi ternyata disalib, kemenangan Yesus bagi Yesus. Ya. Tetapi ternyata yang menginginkan penyaliban adalah iblis, maka salib adalah kemenangan bagi iblis. Ya. Bagaimana dengan kebangkitan? Kebangkitan juga adalah kemenangan bagi iblis. Kenapa? Setelah makhluk yang dikutuk Elohim ini keluar dari tanah, manusia-manusia menyembah dia. Meninggalkan menyembah kepada Elohim, menuju kepada sembahan baru bernama Yesus. Makanya di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Clear? Clear memang itu benar. Ya, itu. clear. Oke. Baik. Benar. Baik bang. Saya Alkitab hargai. yang mengatakan begitu. Artinya begini, Bang Siap. Juma. Baik. Adinda 5 Dio menit atau ya, 5 siapapun menit. di bawah naik dulu. Ya, Saya mau ibadah. 5 menit ya Bang Juma ya. Oke, baik. Clear. Silakan. Apa yang Bang Juma sampaikan itu benar. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Yesus, tapi dia itu bukan pengikut Yesus. Itulah iblis itu. Ya, banyak orang yang mengaku, oh saya anak buahnya Yesus atau saya muridnya Yesus. Tetapi perbuatannya menzina, membunuh, mencuri. Itulah yang iblis namanya. Nah, sekarang Itu jujur iblis. saja. Siapa yang Itu bernubuat? saya sudah jujur, Bang Juma sudah Siapa yang menjelaskan, bernubuat? Siapa bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Ayo. Saya tidak menyebut Islam atau Kristen. Ya, Orang yang terbukti. dengar, kalau Di Bang mana itu Juma orang mengatakan bermujizat pakai Islam nama apa Yesus? Kristen, itu salah Bang Juma. Salah, Anda salah total Adinda. di situ. Ya, Adik-adikku di bawah, Ya. tolong gantikan saya sebentar. Ya, saya Bang mau Juma, ibadah. Iya, Ya. makasih. jadi oke, silakan beribadah Bang Juma ya. Iya, nanti ada yang menggantikan Jadi- saya sementara, Bang. Gak Ya, usah kemana-mana. sekali lagi Bang Juma ya. Siap. Kalau Anda mengatakan yang apa tadi itu atas nama iblis apa Kristen atau Islam, itu salah Bang Juma. Silakan jangan abangku, membandingkan. silakan. Salah Silakan. total itu ya. Jangan berapologet seperti itu, jangan, nggak boleh. Silakan abang. Silakan. Karena Siapa kami, lagi yang mau naik? Bang Karena Juma kami- sudah KO itu. karena kami menemukan di muka bumi ini yang menyembah Yesus hanya Kristen, Bang. Ya. Jadi KO gitu Bang ya. Juma. Siapa lagi yang berilmu naik? Oke, silakan Bang hibur Juma diri. tahu. Bang Handi. Iya. Bang Handi, saya sholat dulu sebentar. Iya.
Kasih masih membutuh minta yang gue teh. Kau Bang Iya. Juma, ayo Bang Juma Oke, oke. semangat. Iya bang, ya bang. Saya ibadah dulu bang. Saya lihat ini Pak Celsius ini nekat banget, terus nafsu banget, ingin menyalip Bang Juma. Loh, gitu. enggak nafsu lah, saya ngomong apa adanya kok. Saya hanya mengikuti Bang Juma kok. Saya mau belajar dengan Bang Juma. Terus menurut Anda buka on cam lah Anda. Saya nggak mau on cam di sini. Oh, kalau nggak mau saya turun ya. Mohon Dia maaf. turun aja nggak apa-apa. Terima kasih Bang Juma ya. Saya nggak mau dengan iblis. Masih mau datang besok. Katanya mau turun tapi masih ngomong. Saya turun kalah kau. Kelar kan? Katanya nggak mau. Saya mau turun aja. Sebenarnya iblisnya siapa sih Pak? Yohanes 8:44 Pak. Saya dengarkan baik-baik. Baca di sana. Kata Yesus apa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Yang di sana sehingga kau ingin membumbung aku. Jadi kalau ada orang ingin membumbung Pak, menyelesaikan, menghilangkan nyawa seseorang, itu pasti dipengaruhi oleh iblis itu. Karena Pak Celsius ini setuju dengan kematian Yesus di tiang salib, artinya Anda ini setuju apa yang telah dilakukan oleh iblis. Jadi sebenarnya yang iblis siapa? Anda atau saya gitu loh. Itu kalau orang diskusi pakai akal. Tapi kalau diskusi hanya akal dibuang, diparkir dulu di atas pohon baru masuk komal, ya dilawan itu semua. Yang penting ngomong gitu loh, ngeroncos. Kan itu intinya teman-teman ya. Yang kedua yang paling perlu Anda setujui semua, bahwa sumber kejahatan itu pasti dipengaruhi oleh iblis. Iblis itu selalu mempengaruhi orang berbuat melanggar perintah Tuhan. Makanya Yesus itu setelah dia tahu ingin disalib, dia ke Bukit Getsemani semalaman dia berdoa. Dia serahkan semua hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, ya Tuhan, tapi kehendak-Mu. Terjawab Ibrani 5:7, karena kesolehannya doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Jadi pertanyaannya, yang metong di tiang salib sebenarnya siapa? Yang berdoakah? Atau ada penggantinya gitu loh. Tapi Celsius tadi ini tetap dia meyakini harus ada yang disalib. Ya silakan Pak, Tuhan kan itu. Kami nggak mengganggu iman Anda begitu, tapi tolong beradab lah. Jangan mengatakan kami ini iblis. Anda lah yang sebenarnya pengikut setia iblis itu. Kan itu ya teman-teman ya. Jadi lawan Banyuma tadi sebenarnya nggak imbang, tapi ya karena Banyuma butuh temen sih untuk diskusi, ya dilayanilah dengan baik. Intinya di sini kami Muslim